the glory of the Lord, a great high priest whose name is love. My life is written on his heart, majestic is our God. Awake my soul and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood, majestic is our God. To you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Because our sinless Savior died, and he rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Christ Jesus paid it all. Awake my soul, awake my soul, and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood, majestic is our God. Oh, to you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified.
jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Janjinya bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata.
sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bahkan emas yang murni, kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bahkan air mengalir yang tiada pernah berhenti. Selamat pagi teman-teman, senang rasanya kita bisa berkumpul kembali di ibadah online pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Teman-teman, dipersilakan untuk bangkit berdiri dan kita melakukan saat teduh. Amin. Bacaan bertanggapan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bersama-sama, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Kita hidup oleh kasih Tuhan. Sama-sama kita harus mengasihi Tuhan. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Sekali lagi kita katakan, mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu,
hatiku. Tuhan kau lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat isi hatiku. Teman-teman, dipersilakan untuk mengambil sikap berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas segala berkat kemurahan-Mu Tuhan, atas setiap kami Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa berkumpul kembali Tuhan untuk mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan, sehingga firman yang disampaikan pada hari ini, ibadah yang disampaikan pada hari ini Tuhan, bisa memberkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Teman-teman dipersilakan untuk kembali duduk. Dengan tetap semangat dan sambil bertepuk tangan, mari kita pujikan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kasih setia-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus
Teman-teman, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan Teman-teman pemuda dan remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita sungguh bersyukur karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk beribadah di pagi hari ini. Walaupun ibadah melalui ibadah online di rumah masing-masing. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, masa pandemi saat ini oleh karena coronavirus merupakan masa sulit untuk kita, bukan? Karena kenapa saya katakan begitu? Kita merasa sulit ketika kita yang tadinya sekolah terbiasa berada di dalam ruangan bersama dengan teman-teman, kita merasa sulit karena harus belajar melalui online. Bahkan kita juga merasa sulit ketika kita kuliah yang tadinya sudah berada di ruang kuliah bersama dengan dosen, kita harus diperhadapkan untuk belajar kuliah melalui online juga. Bahkan kita yang sudah terbiasa kerja di kantor, kita harus membiasakan diri untuk belajar bekerja melalui online. Bahkan memang ada sih yang kerja pergi ke kantor tetapi dengan menggunakan masker, menggunakan penutup wajah. Bahkan kita juga harus menjaga jarak dengan orang yang ada di sekitar kita. Bahkan orang lain juga mengalami masa sulit ketika kehidupan mereka mengalami pergumulan karena ekonomi, pekerjaan mereka mengalami kesulitan, ada yang pecat karena pekerjaan, bisnis mereka bangkrut. Bahkan mereka juga banyak yang mengalami kesulitan ketika salah satu dari anggota keluarga mereka terkena virus corona, sehingga berada di rumah sakit. Dan keluarga ini pun gak bisa mendampingi, gak bisa merawat. Itu tentunya menjadi masa-masa sulit, masa-masa pergumulan, bukan? Tetapi saya pribadi mengambil hal positif dari masa-masa pandemi saat ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika saya melihat ternyata ada begitu banyak orang-orang percaya, anak-anak Tuhan menggunakan kesempatan ini untuk bisa memperhatikan sesama. Anak-anak Tuhan boleh mengambil waktu untuk bisa datang ke tempat-tempat tertentu,
berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka yang kekurangan secara finansial. Mereka membagikan makanan, mereka membagikan sembako, mereka membagikan uang. Bahkan bersyukur teman-teman pemuda Pniel, bahkan teman-teman remaja juga ikut ambil bagian untuk berbagi di dalamnya. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu semua didasari oleh karena belas kasihan, oleh karena kemurahan yang sudah terlebih dahulu kita terima dari Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, satu kata tentang kemurahan. Tidak semua orang memahami arti kata dari kemurahan. Namun kita akan melihat dua hal dari kata kemurahan. Diambil dari bahasa Ibrani. Yang pertama, kemurahan itu diterjemahkan dengan menggunakan kata hesed, yang diartikan sebagai kasih setia, dan mencakup pengertian tentang kesetiaan Allah pada perjanjian yang dinyatakan dalam keselamatan yang diberikan melalui Yesus Kristus. Dan yang kedua diambil dari bahasa Yunani, bahwa kemurahan diterjemahkan dengan menggunakan kata Christotes. Secara hurufiah bisa diartikan sebagai kebaikan, penuh belas kasihan, dan ketulusan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kemurahan merupakan buah Roh Kudus yang diberikan kepada orang-orang percaya untuk melakukan apa yang baik dan apa yang benar. Bahkan menyadari kemurahan itu sudah kita terlebih dahulu terima, yaitu anugerah keselamatan. Oleh karena itu pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan satu tema, menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan firman Tuhan ini diambil dari Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Namun sebelumnya itu kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika masih ada waktu bagi kami di masa-masa sulit ini untuk beribadah. Bahkan di dalamnya kami mau belajar firman Tuhan bersama. Tuhan, kiranya Engkau yang murnikan hati dan pikiran kami. Kuduskan hati kami, pikiran kami untuk kami bisa menikmati waktu belajar firman Tuhan bersama. Sehingga apapun yang kami dengar, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan, kami mau menjadi berkat melalui orang-orang yang belum percaya Tuhan. Ketika bagian firman Tuhan ini kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami sudah siap dan rindu mendengar Tuhan berbicara melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita membuka bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 27, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Sebenarnya ayat ini sampai 14, tapi silakan teman-teman nanti melanjutkan baca sendiri untuk ayat 7 dan ayatnya yang ke-14. Bagian firman Tuhan ini akan saya bacakan untuk teman-teman pemuda dan remaja, dan silakan teman-teman pemuda dan remaja menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Lembaga Alkitab memberikan judul Aman dalam Lindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya.
Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Teman-teman remaja dan pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kitab Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud sendiri. Ketika dia mengalami masa-masa sulit pada waktu itu, ketika keadaan di mana dia hidup dengan tidak aman karena dikejar-kejar oleh musuhnya. Seperti yang kita baca di bagian tadi ya, di ayat yang kita baca tadi, dia dikejar-kejar oleh musuh. Bahkan dijelaskan bagaimana niat musuh-musuh Daud begitu besar untuk membinasakannya. Mereka memiliki niat untuk membunuh Daud. Sehingga dalam ayatnya yang kedua Daud menggunakan kata atau menggunakan istilah memakan dagingku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ternyata kondisi yang dialami Daud itu tidak mudah. Kondisi sulit bagi dirinya sendiri. Tetapi ada hal menarik. Kalau kita mau lihat dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini, ada hal menarik yang dilakukan Daud ketika dia merasa sulit di dalam dirinya, di dalam kehidupannya, merasa tidak aman karena musuhnya yang berusaha menyerang dia. Ada hal menarik yang bisa kita lihat dari cara dan sikap hidup Daud. Yang pertama kita bisa lihat, Daud dalam segala kelemahannya, di dalam zona dia tidak berada dalam zona nyaman, dia mampu mengatakan seperti ini. Aku tidak takut, Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah benteng hidupku, Tuhan itu perlindunganku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ternyata Daud sekalipun mengalami masa-masa tidak enak dengan situasi yang dia alami, dia ternyata tidak terfokus dengan krisis yang dialami pada waktu itu. Hati dan pikirannya enggak berfokus pada krisis yang dia alami. Keadaan yang dia alami pada waktu itu bukan menjadi fokus utamanya. Kenapa? Karena dia mampu mengatakan aku tidak takut, Tuhan perlindunganku. Fokusnya itu berada pada kebesaran dan bagaimana Tuhan menolong dan memimpin kehidupannya. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Daud pun mampu menyatakan dengan imannya bahwa di hadapan musuhnya, dia dengan berani akan menegakkan kepalanya di hadapan musuhnya. Menunjukkan bahwa dia berani, bukan karena dirinya yang hebat, tetapi karena Tuhan yang memampukan dan menolong dia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik yang ketiga. Daud jujur, dia mengatakan di ayatnya yang keempat, dia mengatakan seperti ini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, meskipun berada dalam kondisi tidak aman, ternyata Daud dengan jelas dia memiliki keinginan dalam dirinya sendiri, memiliki kerinduan untuk bisa memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Waktu untuk menyembah Tuhan di dalam bait-Nya. Sehingga dia mampu menyaksikan dan merenungkan kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jika kita berada di titik di mana kita mengalami kondisi tersulit sekalipun, mampukah kita memiliki sikap seperti Daud, mengatakan sama Tuhan, Tuhan, aku tidak takut karena aku tahu bahwa Engkau melindungiku. Ketika kita merasa terjebak dengan kondisi masalah pergumulan, mampukah kita mengatakan bahwa aku mau menegakkan kepalaku karena Tuhan perlindunganku. Aku percaya kepada Tuhan.
Atau mampukah kita mau memiliki sikap sama seperti Daud untuk datang memiliki waktu intim dengan Tuhan, menikmati dan menyaksikan setiap kebaikan Tuhan? Teman-teman pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah mengenai seorang anak kecil. Satu kali anak ini bermarahan dengan mamanya. Dia bertengkar dengan mamanya. Sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari rumah. Ternyata ketika anak ini pergi dari rumah, dia tidak bawa uang. Dan di saat dia merasa lapar, dia bingung. Dia bingung karena dia nggak punya uang untuk beli makanan. Sampai suatu ketika dia berdiri di salah satu depot bakmi. Dia berdiri dan memperhatikan ada begitu banyak orang yang makan di depot itu. Kemudian ternyata si pemilik depot bakmi ini memperhatikan anak kecil ini berdiri begitu lama di depan depotnya. Lantas si pemilik depot ini datang menghampiri anak ini dan berkata, "Nak, kamu mau pesan makanan?" Anak itu menjawab, "Iya, saya sebenarnya ingin pesan makanan, tapi saya nggak punya uang untuk membayar makanan itu." Lantas kemudian si pemilik depot ini mengatakan seperti ini sama anak itu, "Nak, nggak apa-apa, saya yang akan mentraktir kamu untuk makan." Dan akhirnya anak ini pun makan, sambil dia menikmati makanannya, ternyata air matanya mulai menetes. Dia menangis sambil makan. Kemudian si pemilik depot ini melihat anak ini kenapa? Kenapa makan sambil menangis? Kemudian dia bertanya sama anak ini, "Nak, kamu kenapa? Kamu kenapa makan sambil menangis?" Anak itu menjawab si pemilik depot ini, "Bu, ibu orang yang baru saya kenal, tetapi ibu itu begitu perhatian dengan saya. Bahkan memberikan saya semangkok bakmi untuk saya nikmati. Tetapi ibu saya tidak peduli dengan saya." Teman-teman pemuda dan remaja dikasih Tuhan, akhirnya ketika si ibu ini mendengar apa yang disampaikan oleh anak kecil ini, si ibu ini berkata, "Nak, dengar baik-baik. Saya baru pertama kali bertemu dengan kamu. Kamu langsung terharu, begitu terharunya dengan saya ketika saya memberikan semangkok bakmi untuk kamu. Tapi bisa kamu renungkan satu hal, bahwa ibu kamu yang sudah melahirkan kamu, yang sudah membesarkan kamu sampai saat ini, menyekolahkan kamu, memasak untuk kamu setiap hari, kenapa kamu tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada ibu kamu?" Ternyata anak ini ketika mendengar perkataan itu dia merenungkan dan kemudian dia berpikir bahwa selama ini dia salah. Dan akhirnya dia bergegas pulang ke rumahnya. Depan pintu rumah dia melihat ibunya dengan wajah yang cemas melihat anaknya sudah pulang. Lantas sang ibu mengatakan seperti ini sama anaknya, "Nak, ayo makan. Ibu sudah menyiapkan makan malam untuk kamu." Mendengar itu si anak kecil ini akhirnya menangis di hadapan ibunya. Teman-teman pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, melalui sepenggal cerita dari yang kita dengar tadi, tanpa kita sadari demikian pula sikap kita terhadap kemurahan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, Tuhan sudah mengaruniakan kehidupan dan pemeliharaannya bagi kita, dan demi kasih-Nya yang begitu besar, bahkan Tuhan pun mengaruniakan pengampunan, berkat secara berlimpah-limpah, dan memberikan jaminan keselamatan dan hidup yang kekal bagi siapa yang percaya kepadanya. Tetapi
ketika penderitaan, kegentaran, kesedihan, pergumulan, tantangan yang tentunya tidak mengenakan untuk kita alami, untuk kita hadapi, untuk kita jalani, kita merasa diri bahwa Tuhan itu diam. Tuhan itu tidak bertindak, Tuhan itu tidak menolong. Sehingga kita memilih untuk melarikan diri dan jauh dari hadapan Tuhan. Teman-teman, pergumulan dan kesulitan seakan-akan menjadi tembok tebal yang menghalangi dan menutup pandangan mata kita sehingga tidak bisa melihat kemurahan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, manakah lebih besar? Pergumulan, kesulitan, atau kemurahan Tuhan yang sudah terlebih dahulu kita terima? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Daud adalah pribadi yang merespon bagaimana kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya dengan sikap hati yang benar. Dia mengatakan satu hal, telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Teman-teman, pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan kita sekarang ini? Bukankah Tuhan sudah sangat luar biasa dalam kehidupan kita? Karena Dia rela mengorbankan dirinya karena dosa-dosa kita. Dan Dia mengampuni kesalahan kita. Semua karena kemurahan-Nya. Teman-teman, apapun kondisi kita saat ini, bila kita mengingat kemurahan Tuhan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menghitung dan mengukur kemurahan Tuhan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal yang saya mau ajak untuk teman-teman bisa lakukan. 4 hal yang bisa kita lakukan sama seperti Daud. Yang pertama, milikilah hidup yang melekat kepada sumber kemurahan itu. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenalnya, dan semakin mencari Tuhan lebih sungguh. Itu hal yang pertama untuk bisa kita lakukan, sikap yang harus kita miliki. Yang kedua yaitu milikilah hidup yang tetap percaya kepada Tuhan. Seperti di dalam ayatnya yang ke-13, Daud mengatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Yang ketiga, hiduplah dalam ucapan syukur. Mazmur 9 ayat 2a mengatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Dan satu kalimat bijak mengatakan, jika kita sadar bahwa hidup kita adalah kemurahan Tuhan, maka bersyukur adalah hal yang seharusnya terus-menerus kita lakukan tanpa paksaan. Teman-teman, mari kita miliki 3 hal ini seperti Daud. Sehingga kita senantiasa dapat terus menyaksikan kemurahan-Nya meskipun kita mengalami masa-masa sulit di dalam hidup. Teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menutup khotbah ini untuk bisa melihat satu lagu dari video singkat. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
video yang teman-teman lihat ini bisa teman-teman renungkan kata demi kata dari setiap pujian yang ada. Dan biarlah semakin meneguhkan, menguatkan rasa kerinduan kita untuk tetap menyaksikan kebaikan Tuhan meskipun mengalami masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa situasi sulit terkadang membuat kami lemah diri, membuat kami tidak berdaya, sehingga kami mengambil keputusan untuk lari dari hadapan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Tapi melalui pujian yang kami dengar, bahwa hidup kami ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan buka hati kami, buka mata kami untuk senantiasa menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mampu kuat bertahan untuk kami bisa menjadi kesaksian hidup bagi orang lain sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Teman-teman pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil sikap berdiri dan dengan iman percaya kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih penginjil Cindy atas firman yang disampaikan pada hari ini. Semoga firman yang disampaikan bisa memberkati kita setiap harinya. Teman-teman, sudah saatnya kita memberikan sebagian apa yang kita miliki. Persembahan bisa diberikan melalui scan QR Code yang ada di layar atau melalui transfer rekening BCA GKH Gloria Galaxy. Mari kita nyanyikan segala puji syukur.
berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diizinkan sekali lagi untuk kami beribadah. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami membutuhkan ketulusan hati, keseriusan ketika kami menyembah dan memuji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau firman Tuhan kembali mengingatkan kami supaya kami boleh memiliki satu hati dan punya rasa kesabaran di dalam kehidupan kami sebagai seorang Kristen. Tuhan Yesus Kristus, kami rindu bahwa Engkau akan terus menolong kami, memampukan kami, bahkan membentuk pribadi kami semakin indah di hadapan Tuhan. Pada saat ini pula Tuhan, kami mengucap syukur mendapatkan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Sekalipun situasi dan kondisi tidak baik, tapi kami mau belajar tetap memberikan ucapan syukur kami dengan memberikan uang yang kami miliki. Bapak, saat ini pun kami berdoa menyerahkan bagi kedua orang tua kami yang terus berjuang di tengah-tengah pandemi ini. Berikanlah kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikan kepada mereka hati yang pantang menyerah, supaya mereka tetap bisa bekerja semaksimal yang mereka bisa tekuni, mereka bisa lakukan. Bahkan berikanlah kepada kedua orang tua kami keharmonisan, supaya di tengah-tengah kesulitan hidup yang dialami, kedua orang tua kami boleh bergandengan tangan di dalam menghadapi semua kesulitan yang ada. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan bagi setiap kami, baik remaja maupun pemuda, baik yang sekolah, yang kuliah maupun yang bekerja. Kami membutuhkan tuntunan dan hikmat dari Tuhan untuk boleh menjalani tanggung jawab kami, baik sebagai seorang pelajar maupun sebagai seorang pekerja. Tolong kami Tuhan untuk bisa melakukan tugas-tugas kami dengan benar. Tolong kami Tuhan untuk punya semangat khususnya, bukan hanya melakukan kewajiban kami di dalam kehidupan sebagai seorang pelajar maupun pekerja, tetapi tolong kami punya hati gairah minat untuk kami juga memiliki kerinduan membaca firman Tuhan dan berdoa. Karena tanpa pimpinan dan tuntunan Tuhan, tanpa firman Tuhan, maka standar kebaikan yang kami miliki hanya berdasarkan diri kami, pikiran kami yang adalah manusia berdosa. Kami sungguh membutuhkan-Mu ya Allah Roh Kudus, berkaryalah dalam diri kami. Mampukan kami untuk boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mampukan kami punya hati takut akan Tuhan. Mampukan kami untuk selalu mengasihi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa menyerahkan bagi bangsa kami yang juga berjuang di dalam menghadapi pandemi ini. Berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada setiap pejabat pemerintah, agar supaya semua kebijakan yang diambil boleh membawa kebaikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita sudah sampai kepada akhir ibadah. Sebelum kita menutup ibadah online kita pada hari ini, mari kita nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Inilah kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Segala keberadaan kami transparan ya Tuhan. Segala pujian kami, sembah kami, mungkin banyak ketidaksempurnaan, tetapi kami berusaha dan berjuang untuk bisa memberikan yang terbaik. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami selenggarakan dari awal hingga pada akhirnya. Kami akan mengakhiri dan kami memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepada kami kekuatan, tuntunan, hikmat,
bahkan anugerah dari Allah Roh Kudus yang akan terus berkarya dalam diri kami, membawa kami ke jalan yang benar, akan terus memberkati kami dari sekarang hingga kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Setiap orang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Yeah.